Dikisahkan ada seorang anak bernama Panca. Ia merupakan anak yang penurut dan berbakti kepada orang tua. Panca juga terkenal sebagai anak yang sering mendapat penghargaan siswa berprestasi selama di sekolah dasar, yang mana itu semua membuat orang tua Panca sangat bangga. Bu, alhamdulillah ya, anak kita selama di SD selalu menjadi yang terbaik. Iya Pak, Ibu juga sangat bangga dengan Panca. Bahkan di akhir kelulusan SD, dia masih mendapat penghargaan siswa berprestasi. Namanya anak pasti ikut jejak bapaknya. Kalau anaknya pinter, ya bapaknya juga dulu gitu. Hahaha. Pak, ngomong-ngomong udah dapat pilihan sekolah buat Panca lanjut ke SMP belum? Oh, kalau soal itu, sebenarnya Bapak ingin Panca tidak hanya sekolah formal saja. Hah? Terus gimana Pak? Iya, Bapak ingin Panca sekolah sambil mondok, Bu. Gimana ya Pak? Ibu sih sebenarnya setuju saja. Tapi di lain sisi, Ibu belum tega ninggalin Panca jauh dari rumah. Kalau bicara tentang tega gak tega sih, orang tua mana yang tega, Bu? Tapi Bapak melihat dari sisi prestasi Panca, di zaman sekarang pergaulan sudah gak karuan. Bapak takut ketika Panca tetap di rumah dengan lingkungan pergaulan seperti sekarang, sedangkan kita sebagai orang tua lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan. Iya juga ya Pak. Ibu takut Panca terbawa pergaulan yang tidak benar. Singkat cerita, akhirnya Panca diantar kedua orang tuanya untuk sowan ke salah satu pesantren tahfidz. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Kiai Badrun selaku pengasuh pesantren. Maaf Kiai mengganggu waktunya. Kami kesini bertujuan untuk silaturahmi dan sekalian bermaksud ingin memondokkan putra kami ini. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya Pak, Bu. Di usia segini sudah mau mondok. Kalau boleh tahu siapa ya namanya? Panca Kiai. Iya, semoga betah di sini ya Panca. Hari demi hari di pesantren dilalui Panca dengan tekun. Ayat demi ayat mulai terjaga di lisan, hati, dan pikirannya. Tenggorokanku kering banget nih. Rojali, temenin jajan ke Busim yuk. Ayo, kebetulan aku juga lapar banget nih. Saat di jalan menuju warung Ibu Sim, tak sengaja Panca dan Rojali berpapasan dengan santriwati. Panca pun diam tak berkutik sambil terus menatap salah seorang santriwati tersebut seakan sedang terhipnotis. Setelah mereka sudah jauh, Panca pun lari kembali ke pesantren sambil berteriak, Rojali, aku gak jadi ke Busim. Aku mendadak kenyang. Rojali yang kebingungan dengan tingkah Panca akhirnya mengikutinya ke pesantren. Rojali pun mendekati Panca yang sedang duduk sambil tersenyum sendiri. Panca, kamu kenapa sih? Tadi tiba-tiba diam, terus tiba-tiba lari. Sekarang malah senyum-senyum gak jelas. Jal, cewek yang tadi pakai kerudung hijau siapa ya? Oh, itu Zahra. Kenapa? Kamu suka ya? Kayaknya iya deh. Padahal baru pertama kali ketemu. Jangan aneh-aneh deh kamu, Ca.
ini di pesantren loh. Dilarang berhubungan dengan lawan jenis. Kalau nekat melanggar, bisa kena sanksi kamu nanti. Kini hari-hari Panca dipenuhi dengan bayang-bayang wajah Zahra yang membuatnya tak pernah fokus lagi dalam menghafalkan kalam ilahi. Sampai suatu ketika terbesit dalam pikiran Panca ingin menyatakan cinta pada Zahra. Dia berpikir keras mencari cara bagaimana agar Zahra mengetahui dan mau menerima cintanya. Kayaknya kalau dibeliin Silver Queen, Zahra bakal seneng deh. Tapi bagaimana cara ngasihnya ya? Apa mungkin aku minta tolong Busim aja ya buat ngasihin kalau Zahra ke situ. Rojali yang mencurigai gelagat Panca terus mengawasinya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Singkat cerita, surat dan Silver Queen yang dititipkan ke Busim telah sampai ke Zahra, yang mana isi surat tersebut menyampaikan bahwa keinginan Panca untuk bisa bertemu dan berbicara empat mata dengan Zahra. Dengan cara sama, Zahra pun menitip balasan surat untuk Panca kepada Ibu Sim. Sampai suatu ketika mereka akhirnya bisa bertemu dan berbicara empat mata. Hai Zahra, sebenarnya grogi banget bisa ketemu dan ngobrol langsung sama kamu. Iya, Zahra juga grogi. Baru pertama kali ketemuan sama cowok. Sebenarnya saya pengen ngungkapin perasaan ke kamu Zahra. Aku juga nggak tahu kenapa perasaan ini bisa tumbuh dengan mudahnya saat pertama kita ketemu di depan warung Busim. Zahra, aku ingin kamu menjadi penyemangatku di pesantren. Aku ingin kamu menjadi penyemangat dalam ibadahku. Maukah kamu menjalin hubungan pacaran denganku, Zahra? Iya, Panca. Aku mau menerima cintamu. Terima kasih kau telah mencintaiku. Terima kasih kau telah menyayangiku. Tetap di sini. Kini hati mereka telah dipenuhi dengan bunga-bunga cinta. Zahra, kamu tahu nggak? Kamu itu seperti nasi bungkus, rapi. Ih, apaan sih? Iya, cintamu juga sudah terbungkus rapi di hatiku. Ih, apaan sih? Malu tahu. Oh iya, ada satu lagi. Boleh pegang tangan kamu nggak? Malu tahu. Enggak, cuma mau ngerasain aja sih gimana rasanya megang masa depan. Karena mereka telah merasa bahwa dunia hanya milik berdua, sampai-sampai mereka tidak sadar ada Rojali yang melihat mereka dari kejauhan. Akhirnya Rojali berhasil memergoki dan merekam mereka yang sedang berduaan dan segera melaporkannya kepada Kiai Badrun. Mereka yang tidak mengetahui keberadaan Rojali tadi akhirnya kembali ke asrama masing-masing dengan merasa aman-aman saja. Keesokan harinya,
perasaan berbunga-bunga yang dialami Panca dan Zahra seketika berubah menjadi tidak karuan saat mereka mendapat panggilan dari Kiai Badrul. Saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Apa benar kalian berdua menjalin hubungan pacaran? Dengan ketakutan, Panca dan Zahra hanya tertunduk dan diam, tidak berani menjawab. Tidak perlu kalian jawab. Video ini sudah cukup untuk menjawab semuanya. Karena perbuatannya itu, mereka pun mendapat hukuman yang berupa dikeluarkan dari pondok pesantren. Singkat cerita, Panca pun sampai di rumahnya, yang mana ternyata kedua orang tuanya sedang menunggu kedatangan Panca. Assalamualaikum, Pak, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Bapak kecewa sama kamu. Maafin Panca, Pak. Bapak mondokin kamu biar jadi anak yang benar, bukan malah gini. Sudah, gak apa-apa, kamu istirahat saja. Assalamualaikum, Zahra. Ini Panca. Waalaikumsalam. Maaf ya. Iya, Panca. Iya, kenapa? Aku pengen nyampein sesuatu. Tentang? Aku mau kita putus. Zahra memblokir nomor Anda. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku